Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan paparan kami yang berjudul Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perusahaan Aditya Transport. Aditya Transport. Sebelum memaparkan presentasi kami ingin berterima kasih kepada Ibu Rosali selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami dari awal perkuliahan hingga presentasi pada hari ini. Sebelum memaparkan presentasi kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di belakang 134. Perkenalkan, nama saya Javier Mahardika Permadi dengan NIM 22101111102. Baik, perkenalkan nama saya Wisnu Mukti Rahman dengan NIM akhir 090. Oke, bisa next slide. Oke. Ah, yang pertama-tama kami ingin mempresentasikan tentang latar belakang kami. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, sektor logistik dan transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia. Pengiriman Permintaan pengiriman barang yang efisien meningkat. Namun perusahaan di sekitar menghadapi tantangan dalam keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Penerapan K3 yang efektif tidak hanya melindungi pekerja, tapi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, sehingga penting bagi perusahaan untuk menerapkan prosedur K3 guna mencegah kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. PT Aditya Transport sebagai perusahaan logistik di Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan standar K3 yang tinggi. Perusahaan ini menyediakan layanan angkut barang dengan mobil, box, dan menghadapi risiko keselamatan yang tinggi. Dengan menyadari pentingnya K3, PT Aditya Transport berupaya mengimplementasikan langkah-langkah yang strategis untuk memastikan keselamatan pekerja dan keamanan barang yang diangkut. Oke, bisa next. Ini adalah rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam presentasi kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja bentuk penerapan keselamatan kerja dan kesehatan kerja K3 di PT Aditya Transport. Yang kedua, bagaimana perbandingan penggunaan alat pelindung diri atau APD di PT Aditya Transport dengan standar K3 yang tercantum dalam buku keselamatan dan kesehatan kerja di logistik oleh Chandrianto pada tahun 2022. Yang ketiga, bagaimana prosedur penanganan kecelakaan kerja yang diterapkan oleh PT Aditya Transport. Boleh next. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dari penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi bentuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di PT Aditya Transport. Yang kedua, membandingkan kesesuaian penggunaan alat pelindung diri atau APD di PT Aditya Transport dengan standar K3 berdasarkan buku keselamatan dan kesehatan kerja di logistik oleh Chandrianto pada tahun 2002. Ya, dan yang terakhir, menganalisis prosedur penanganan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh Aditya Transport. Oke, baik. Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Fabian, maka kita akan lanjut masuk ke pembahasan. Pertama adalah pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih itu K3? Jadi menurut OHSAS itu adalah standar internasional yang menerapkan K3. Ini pengertiannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan para ketenaga kerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan pekerja tersebut. Jadi K3 tidak hanya untuk para pekerja, tapi juga untuk lingkungan sekitar, itu diatur dalam K3. Lanjut, setelah kita membahas pengertian, ini adalah 4 alasan mengapa keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu penting untuk diterapkan. Yang pertama adalah mampu menjaga reputasi perusahaan. Tentu ketika K3 diterapkan, perusahaan ini akan dipandang baik
oleh klien, oleh pelanggan, ataupun oleh negara. Jadi dengan adanya penerapan K3, reputasi perusahaan itu bisa terjaga. Lalu yang alasan kedua adalah membuat pekerja lebih sadar akan bahaya dan risiko di tempat kerja. Ketika K3 sudah diterapkan, maka para pekerja itu bisa membaca terlebih dahulu apa saja peraturan yang diterapkan dalam K3, sehingga mereka bisa terhindar dari segala bahaya dan risiko yang ada, mulai dari percikan, ataupun cipratan, ataupun terpeleset, dan lain sebagainya, itu bisa terhindar dengan penerapan K3 yang baik. Lalu yang ketiga adalah menurunkan angka kerugian perusahaan. Walaupun terlintas ketika menerapkan K3 adalah mungkin biayanya yang lebih mahal karena harus pengadaan barang dan lain sebagainya, tetapi percayalah bahwasanya ketika kita menerapkan K3, justru kerugian malah bisa diturunkan. Kenapa? Karena itu bisa menurunkan angka kecelakaan di tempat kerja. Jadinya kita tidak perlu, perusahaan itu tidak perlu untuk mengeluarkan biaya berlebih untuk membiayai ketika adanya terjadi kecelakaan. Justru kecelakaannya bisa ditekan. Lalu alasan yang terakhir adalah mematuhi prinsip corporate social responsibility. Sesuai yang tadi dijelaskan, pengertian dari OHSAS selaku standar internasional, bahwasanya K3 bukan hanya untuk karyawan, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Jadi ini juga bisa menjadi alasan kuat mengapa K3 harus diterapkan untuk memenuhi CSR atau Corporate Social Responsibility. Oke, kita next. Oke, ini ada 4 tahapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja pada transportasi darat. Kita khusus di darat karena nanti studi kasusnya juga adalah perusahaan logistik darat. Nah, di sini ada 4 langkah yang kami kutip dari buku Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Logistik oleh Pak Sandrianto. Yang pertama itu adalah setiap individu harus menanamkan jiwa transportasi yang berkeselamatan. Mungkin kita biasanya menyebutnya dengan safety riding, di mana teman-teman ketika kita udah mulai berkendara, kita harus tahu cara mengendarai dengan aman dan nyaman. Lalu yang kedua, langkah prosedurnya adalah untuk pastikan lebih dahulu kondisi kesehatan agar tetap aman saat di perjalanan. Jangan memaksakan ketika badan kita udah nggak enak, badan kita sedang nggak fit, itu jangan dipaksakan untuk melakukan perjalanan. Lalu yang ketiga adalah periksa kondisi alat transportasi. Apakah aman untuk dikendarai atau ditumpangi? Banyak sekali kasus kecelakaan yang kita lihat akhir-akhir ini adalah seringkali terjadinya remblong, seringkali bannya copot, bannya meletus dan lain sebagainya, itu karena tidak memeriksa kondisi alat transportasi terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan. Lalu, prosedur yang keempat adalah pastikan pengendara dan penumpang mengikuti peraturan yang ada di alat transportasi, seperti memakai helm ketika menggunakan kendaraan roda 2 atau menggunakan sabuk pengaman pada kendaraan roda 4. Kita next. Oke, di sini berkaitan dengan yang tadi terakhir, apa yang harus kita pakai ketika menggunakan transportasi darat ataupun ketika saat kita bekerja. Di sini ada beberapa alat pelindung diri pekerja transportasi. Yang pertama ada helm, tentunya tidak hanya digunakan untuk pada saat berkendara roda 2, tapi helm bisa digunakan pada saat proyek. Lalu yang kedua ada penyumbat telinga, earplug, di sini di mana digunakan ketika suaranya sangat bising di sekitar ataupun di tempat kerja, sehingga diperlukan penyumbat telinga agar tidak membuat telinga kita sakit. Lalu yang ketiga ada safety goggles, di mana ini juga untuk menghindarkan cipratan ataupun percikan api dan lain sebagainya. Yang keempat ada masker. Masker juga digunakan untuk menghindari resiko ketika kita menghirup asap dan lain sebagainya. Dan empat tadi di sini juga ada sabuk pengaman. Sabuk pengaman sangat penting digunakan bagi para pekerja logistik yang menggunakan transportasi darat. Lalu sarung tangan agar tangan kita tidak licin ataupun bisa lebih erat ketika memegang barang. Lalu yang ketujuh itu ada sepatu pengaman. Tentu kita tidak bisa memastikan bagaimana di tempat kerja ataupun di tempat nanti barang dikirim. Itu makanya kita tetap perlu menggunakan sepatu pengaman yang bisa menghindarkan kita dari benda-benda tajam ataupun cairan yang bisa membuat kita terpeleset. Lalu yang terakhir adalah jas hujan, di mana di negara kita yang hanya mempunyai 2 musim, tropis, kemarau, dan musim penghujan, maka jas hujan perlu dibawa setiap saat. Itulah adalah beberapa alat pelindung diri yang digunakan wajib untuk pekerja transportasi darat. Oke, mungkin kita next. Oke, kita masuk ke studi kasus penerapan K3 pada perusahaan logistik Aditya Transport yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Javier. Kepadanya waktu dan layar Baik, dipersilakan. next. Penerapan K3 PT Aditya Transport.
PT Aditya Transport mengetahui akan pentingnya penerapan K3 pada operasional perusahaannya. Hal yang demikian didukung juga dengan unit usaha PT Aditya Transport yang bergerak pada sektor pengantaran barang dan juga atas permintaan klien mereka yang mewajibkan diterapkannya HSE, Health and Safety Environment untuk PT Aditya Transport. Next, next. Baik, aturan alat pelindung atau APD PT Aditya Transport. Seperti yang dapat dilihat, APD PT Aditya Transport terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada safety helmet, lalu ada safety glass, lalu ada seragam dari perusahaan terkait, rompi safety, ID card, celana bahan, dan yang terakhir mungkin agak tidak terlihat di gambar yaitu safety shoes. Untuk pengelolaan armada sendiri, supir PT Aditya Transport diwajibkan menggunakan seat belt sebelum berangkat. Barang yang ditaruh di mobil box wajib diikat dan ditutup dengan terpal dan memasang ganjal roda ketika loading dan unloading. Selain itu, untuk memastikan kepatuhan pegawai dan baiknya fasilitas peralatan dalam kondisi yang baik, dengan cara melakukan pengecekan berdasarkan checklist perlengkapan dan checklist transportasi oleh security tepat sebelum kendaraan keluar dari gerbang perusahaan. Next. Selanjutnya ada tabel perbandingan APD yang diterapkan pada perusahaan PT Aditya Transport dan APD berdasarkan buku milik Chandrianto pada tahun 2022. Dapat dilihat di sini untuk pengecekan kelengkapan APD PT Aditya Transport eh, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa alat pelindung diri yang disarankan berdasarkan buku milik Chandrianto yang tidak diterapkan oleh PT Aditya Transport, seperti masker, pelampung, earplug, dan sarung tangan. Walaupun demikian, harus ada tinjauan lebih lanjut yang membahas mengapa atau alasan yang mendasari adanya tidak penerapan sebagian APD oleh PT Aditya Transport. Tinjauan yang dimaksud terkait fungsi utama dari APD yang mungkin tidak sinkron dengan yang ingin didapatkan oleh PT Aditya Transport. Yang dimaksud pertama eh, earplug, pelampung. Berdasarkan buku keselamatan dan kesehatan kerja di logistik milik Chandrianto pada tahun 2022, dikatakan bahwa pelampung berfungsi untuk melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau permukaan air agar tidak tenggelam. Tentu fungsi dari pelampung ini tidak diperlukan pada pegawai PT Aditya Transport, karena PT Aditya Transport bergerak pada bidang logistik darat. Selanjutnya, untuk earplug. Earplug sendiri berdasarkan sumber yang sama yang sudah disebutkan sebelumnya memiliki fungsi untuk menghalau suara bising yang dapat merusak organ dan hal tersebut tidak diperlukan pada pekerjaan bongkar muat barang PT Aditya Transport. Dikarenakan lingkungan di mana pegawai bekerja, pegawai PT Aditya Transport bekerja bukan merupakan lingkungan dengan suara bising maupun lingkungan ataupun digunakannya alat-alat yang dapat mengeluarkan suara besar. Sehingga dari data yang ditampilkan di samping, hanya ada dua alat pelindung diri dari buku Chandrianto yang mungkin bisa diterapkan di PT Aditya Transport, yaitu masker dan sarung tangan. Next. Yang terakhir, prosedur penanganan kecelakaan PT Aditya Transport. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pernah suatu ketika salah satu mobil box milik PT Aditya Transport mengalami konslet pada kabel mobil yang menyebabkan timbulnya percikan api dan kobaran api pada kendaraan terkait. Adapun tata cara PT Aditya Transport mengatasi hal tersebut setelah mendapatkan laporan dari sopir adalah yang pertama, memerintahkan supir untuk membuka box dan memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran. Yang kedua, kardus dipindahkan ke mobil rescue lalu dibawa ke tempat tujuan, sedangkan truk yang terbakar ditarik pulang untuk perbaikan. Yang ketiga, yang terakhir, pihak manajemen menghubungi perusahaan klien terkait kejadian ini dan mengganti sebagian kerugian yang ada. Dari kecelakaan yang terjadi, dapat dinyatakan bahwa PT Aditya Transport melakukan sebagian kelalaian. Kelalaian yang dimaksud, jika kita merujuk pada buku milik Chandrianto pada tahun 2022, yaitu periksa kondisi alat transportasi apakah aman untuk dikendarai atau ditunggangi. Yang dimaksud di sini adalah eh, yang dimaksud di sini adalah mungkin ada kelalaian dari segi sopir atau security yang mana mereka tidak mengecek bahwasanya eh, mobil yang digunakan ada kemungkinan untuk konslet pada kabel. Walaupun demikian, perlu diakui bahwa pihak manajemen PT Aditya Transport
memiliki sikap yang sigap dilihat dari kemampuannya dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, sehingga mampu menekan jumlah kerusakan barang yang diangkut. Next. Oke, selanjutnya saya ingin membacakan tentang eh, kesimpulan penerapan keselamatan kerja dan kesehatan kerja di PT Aditya Transport telah menunjukkan upaya yang signifikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung operasional perusahaan dengan menyediakan perlengkapan alat pelindung diri atau APD yang memadai dan mengadopsi prosedur operasional yang mendetail. Perusahaan telah berusaha memenuhi tuntutan klien sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan. Namun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya penggunaan beberapa APD tambahan dan perlunya perbaikan dalam inspeksi alat transportasi. Keberhasilan penerapan K3 ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan klien sekaligus memberikan respon cepat dalam situasi darurat. Meskipun beberapa kelemahan prosedur juga perlu diperhatikan lebih lanjut. Oke, saran yang bisa kami berikan kepada PT Aditya Transport adalah agar dilakukan pertimbangan terkait penambahan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan agar memaksimalkan penanganan sopir yang bertugas dari berbagai penyakit. Oke, eh, tak terasa sudah sampai di penghujung pemaparan dari kelompok 5 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Aditya Transport. Mungkin eh, itu saja pemaparan dari kami. Ini ada sedikit quotes, cinta butuh kepastian, tapi kalau kerja butuhnya K3. K3, kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Mungkin itu aja pemaparan dari kelompok 5 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan studi kasus pada PT Perusahaan Aditya Transport. Oke, kurang lebihnya dari kelompok mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.